lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Penjagaan-Mu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami, beri kami roh sukacita untuk meninggikan Engkau. Membalas kasih-Mu di dalam pujian kami Bapa. Berkati kami, berkati ibadah kami ya Bapa. Para pelayan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa memimpin memberkati. Berkati kami semua Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita mengucap syukur bersama-sama pada Allah kita, bahwa kita masih dipertemukan saat ini. Kita masih bisa berkumpul bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama, dan kita diberkati dengan kesehatan, kekuatan dan sukacita. Mari kita saatnya Bapak Ibu dan Saudara mengucap syukur kepada Tuhan kita, dan kita memuliakan Allah kita, Yesus kemuliaan kita, Yesus Bapa kita. Yesuslah Allah dari segala Allah, Bapa dari segala Bapa, dan Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita muliakan Allah kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
Ibu dan Saudara mestinya tahu bahwa Allah kita adalah Yesus, jalan kebenaran dan hidup yang dan kekal. Itulah Allah kita, Allah yang ajaib. Kita pujikan bersama Yesus, jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada apa, Bapak Ibu dan Saudara? Ada keselamatan. Keselamatan bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Mari kita pujikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan yang selalu menguatkan kepada setiap kehidupan kita. Karena Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita yang luar biasa, yang selalu menyertai di dalam setiap langkah hidup kita, selalu pimpin kita di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita pujikan bersama dan kita bersyukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah dan sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah online. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi ini Engkau izinkan kami bersama di dalam ibadah online. Kiranya Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kami, mengajar dan mendidik kami, agar kami mengerti rencana-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan hati kami, taburi dengan kuasa firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Apa yang menjadi dambaan bagi manusia dalam hidup di dalam dunia ini? Dambaan mereka adalah hidup bahagia, hidup aman, tentram, nyaman, dan kelimpahan berkat. Semua orang pasti senang kalau mendapatkan ini. Karena itu semua orang akan berusaha untuk mencapai kehidupan yang bahagia, berusaha untuk mencapai kehidupan yang aman, nyaman, dan kelimpahan. Nah, karena mereka berusaha, akibatnya ada berbagai macam ragam muncul untuk mengartikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan juga kelimpahan itu. Beberapa orang berpikir bahwa aku akan bahagia bila aku sudah memiliki uang yang banyak, mobil yang cukup, rumah yang mewah, atau mungkin aku akan bahagia kalau aku memiliki istri yang cantik. Aku akan bahagia kalau aku memiliki suami yang ganteng. Apakah ini merupakan jaminan? Ternyata banyak orang yang memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, tetapi kebahagiaannya hancur. Sesudah dia punya uang, kebahagiaannya tidak karuan. Sesudah mereka punya mobil, juga kebahagiaannya hilang. Ada orang yang ingin punya istri cantik, sesudah punya istri cantik, justru kebahagiaannya pudar. Nah, lalu bagaimana orang Kristen mencari kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan hidup? Alkitab mengajarkan dengan satu resep, yaitu mengandalkan Tuhan. Untuk dapat hidup mengandalkan Tuhan ini, Alkitab telah tulis resepnya dalam Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Begini bunyinya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam ayat 1a tertulis, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apa hubungannya kata membangun rumah dengan keinginan manusia, kebahagiaan, ketenangan hidup, dan kekayaan? Ingat, Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Tuhan adalah sang pencipta yang mampu menciptakan apapun juga. Sedangkan manusia itu hanya penikmat yang tidak punya kuasa apapun juga dalam hidup ini. Jadi, jika kita artikan secara sederhana, sebenarnya ayat ini ingin mengatakan bahwa jika kita berusaha dengan sekuat tenaga, jika kita berusaha dengan pengalaman hidup untuk membangun sebuah rumah, kita tidak mampu.
hanya Tuhan yang mampu membangunnya. Nah, jadi bukan Tuhan yang membangun rumah. Arti rumah di dalam ayat ini yaitu membangun satu tempat yang dapat dinikmati dengan bahagia, yang dapat dinikmati dengan aman, dan dapat dinikmati untuk mencari berkat-berkat. Nah, jadi bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya Tuhan ingin membangun satu gedung, bukan itu, tetapi rumah kehidupan di mana manusia bahagia, di mana manusia tenang dan menikmati kekayaan hidup. Dunia tidak ada tempat yang aman, apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Tetapi kemampuan mengandalkan Tuhan akan membuat kita dapat tinggal dalam suasana aman bersama dengan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mengandalkan Tuhan tidak ada kata gagal, melainkan selalu berhasil dan beruntung. Tuhan membangun rumah, artinya rumah adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman, sehingga siapa yang kerasan di rumah yang dibangun oleh Tuhan itu, mereka akan menikmati jaminan keamanan, jaminan kenyamanan, dan dapat menikmati harta yang diperolehnya. Mengandalkan Tuhan artinya berani menerapkan Yesaya 41 ayat 10 dalam hidupnya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi mengandalkan Tuhan artinya tidak takut menghadapi perjalanan hidup yang kadang-kadang tidak rata. Karena Tuhan menyertai kita. Mengandalkan Tuhan artinya berani melepas segala ketakutan dan menikmati penyertaan Tuhan. Jangan meragukan kemampuan Allah yang selalu memberi pertolongan, bahkan memberi kemenangan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mengandalkan Tuhan artinya tidak bimbang tentang kehebatan Allah, karena Dia Sang Pencipta yang mampu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi Tuhan akan membuat
rumah kebahagiaan bagi kita. Tuhan akan membuat rumah keamanan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuat kita dapat menikmati harta yang dilimpahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi resep yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan membuatkan rumah kebahagiaan, rumah keamanan dan kenyamanan, rumah kelimpahan. Lalu resep selanjutnya, bagaimana tentang berkat yang akan dicurahkan Tuhan? Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti Tuhan menghina bagi mereka yang etos kerjanya bagus, rajin bekerja, tertib, disiplin, dan bekerja keras. Bukan itu. Tetapi Tuhan ingin menegaskan bahwa berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Kunci utama ialah jadilah anak kesayangan Tuhan. Selama kita berusaha menjadi anak kesayangan Tuhan, berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, jikalau kita menjadi anak kesayangan Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka gunakan resep Tuhan ini. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan, keamanan, dan kelimpahan. Ambil keputusan segera. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Kita akan menikmati keamanan dan kenyamanan. Bahkan kelimpahan dilimpahkan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran hari ini sungguh indah bagi kami. Jikalau kami berani mengandalkan Engkau, maka kebahagiaan akan muncul di dalam kehidupan kami. Kau akan bangunkan kami rumah kebahagiaan, rumah keamanan, dan kelimpahan berkat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami berani mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBS Haleluya sudah diizinkan untuk mengadakan ibadah tatap muka. Maka bagi jemaat-jemaat yang belum datang, kami mengundang, ayo kita kumpul bersama, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang masih menyukai ibadah online, silakan beribadah dengan cara online. Dan kalau Bapak Ibu membuka ibadah online ini, tolong di like, dan juga kalau berkenan di-share kepada teman lain supaya mereka mendapatkan berkat. Ini gantinya untuk penginjilan. Bapak Ibu, kita melawan COVID-19 dengan protokol kesehatan yang harus selalu kita lakukan, yaitu kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Kebersihan harus kita jaga baik-baik supaya kita bebas dari COVID-19 ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa
untuk bangsa dan negara, berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, dan kita akan menikmati berkat-berkat dengan berdoa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah izinkan kami beribadah dengan cara online ini. Biar teman-teman kami share kepada teman lain, supaya khotbah hari ini menjadi berkat bagi mereka, dan mereka bertobat, mereka mengenal Engkau sebagai Yesus yang menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Bebaskan bangsa dan negara kami dari COVID-19 ini. Melalui Pak Jokowi, Engkau berkati Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga Pak Jokowi dapat menjadi kepala pemerintah yang memiliki pesan-pesan yang disampaikan, dibantu oleh para menterinya, dibantu oleh para gubernur, dibantu oleh para bupati wali kota, dibantu oleh para camat, dibantu oleh para lurah, bahkan RT RW membantu menyampaikan instruksi Pak Jokowi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas mengalami ketenangan dan mereka dapat bekerja sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati teman-teman kami yang hari ini membutuhkan doa, Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang sakit pengapuran. Kami berdoa untuk Ibu Arwanto yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bude Marto yang sakit pinggangnya. Kami berdoa untuk Pak Haryanto yang sarafnya kecepit. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang membutuhkan organ-organ tubuh yang baru. Kami juga berdoa untuk Florence yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Amerika. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Sarjono, dan juga Pak Gito. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Jamah iman mereka, sehingga mereka telah menikmati pemulihan yang datang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu Herin, Bu Hartanto, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi dan Feni. Mereka juga membutuhkan pemulihan Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpang. Kami tidak dalam nama Yesus. Imannya dijamah Tuhan dan disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk cucu-cucu kami yang akan masuk ke perguruan tinggi. Luciana Agatha Larasati Nugroho yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Fakultas Psikologi. Kami berdoa untuk Markus yang akan masuk ke ISI Surakarta. Tolong Tuhan, Kau jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah diterima di perguruan tinggi yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah online saat ini. Dan kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Maka saat ini jemaat dan saudara-saudara, angkatlah tangan. Nikmatilah berkat dari Allah Bapa yang saat ini telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah
sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, jika engkau beraktivitas nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.